Ada kembali di NTV Morning. Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia DPN Pradi menghadiri rapat dengar pendapat umum atau RDPU dengan Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Wakil Ketua Umum DPN Pradi, Saprianto Reva, menyampaikan pandangan DPN Pradi kepada legislator akan rancangan undang-undang advokat baru. Usai rapat dengar pendapat umum RDPU dengan Komisi 3 DPR, dengan pembahasan penguatan profesi advokat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP baru dan pembentukan RUU Advokat, DPN Pradi di bawah naungan Otto Hasibuan menegaskan organisasi Pradi masih menjalankan amanat sesuai Undang-Undang Advokat yang berlaku. Wakil Ketua Umum DPN Pradi Saprianto Reva berpandangan Undang-Undang Advokat saat ini masih bisa digunakan dan telah mengakomodasi kepentingan para advokat maupun pencari keadilan. Sehingga menurut DPN Pradi, RUU Advokat belum benar-benar diperlukan. Meski begitu, DPN Pradi tetap menghormati upaya Komisi 3 DPR untuk penguatan profesi advokat melalui pembahasan RUU tersebut. Lebih lanjut, Reva mendorong agar surat keputusan Mahkamah Agung atau SKMA nomor 73 tahun 2015 dapat dicabut. Hal ini agar tidak memecah belah organisasi profesi advokat karena banyak melahirkan organisasi advokat baru. Awal sampai dengan hari ini kami tetap konsisten bahwa Pradi itu adalah organisasi advokat satu-satunya yang sampai saat ini masih eksis dan sesuai dengan Undang-Undang Advokat. Nah, Undang-Undang Advokat juga sampai hari ini masih berlaku. Dan apa yang ada dalam Undang-Undang Advokat itu sudah mengakomodasi semua kepentingan advokat, sudah mengakomodasi kepentingan-kepentingan pencari keadilan, dan juga sudah memuat hak dan kewajiban advokat itu sendiri. Nah, oleh karena itu, karena kami merasa bahwa kami didirikan sesuai dengan undang-undang dan undang-undang itu masih berlaku, maka single bar tetap harus dipertahankan ke depan. Nah, dari banyak tadi kita dengar juga ya, kita masih terbelah tadi. Ada yang menginginkan segera dilakukan perubahan undang-undang advokat dan ada juga yang masih bertahan sesuai dengan undang advokat saat ini. Selain itu, Wakil Ketua Umum DPN Pradi lainnya yakni Sutrisno juga menyoroti pembentukan Dewan Advokat Nasional atau DAN. Sutrisno mengatakan konsep DAN sudah ada di Pradi dalam Undang-Undang Advokat yang berlaku. Ditegaskan juga bahwa Pradi merupakan satu-satunya organisasi advokat yang menjalankan amanat undang-undang. Contoh misalkan tentang penegakan kode etik, misalkan ada Dewan Kehormatan. Untuk pengawasan advokat itu ada Komisi Pengawas Advokat. Jadi itu sudah berjalan. Jadi kalau sampai hari ini undang-undang advokat itu masih berlaku dan menjalankan semua kewenangan itu adalah Pradi, kami rasakan sebenarnya undang-undang advokat ini sebenarnya nggak perlu memang dilakukan perubahan. Ketua Dewan Kehormatan Pusat DPN Pradi Adardam Akhyar menambahkan bahwa latar belakang RDPU dengan Komisi 3 ini berawal dari menurunnya kualitas profesi advokat saat ini. Salah satu yang menjadi penyebab menurut Adardam adalah menjamurnya organisasi advokat yang tidak tersertifikasi dan terakreditasi. Sementara menurutnya dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 telah jelas dipersiapkan mengenai organisasi advokat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang luas. Dan supaya teman-teman tahu, Pradi itu taat azas. Secara berkala menyampaikan laporan jumlah anggota kepada Mahkamah Agung sesuai dengan perintah. Setiap tahun. Setiap putusan Dewan Kehormatan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang amarnya pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap oleh Pradi disampaikan kepada Mahkamah Agung. Itu sesuai dengan perintah Undang-Undang Advokat. Maksudnya apa? Agar Mahkamah Agung melaksanakan informasi itu pada tingkat peradilan yang terbawah. Sehingga orang-orang yang telah kena skorsing, orang-orang yang telah diberhentikan tetap tidak dapat lagi melaksanakan profesi advokat. Dalam RDPU ini turut hadir Sekretaris Jenderal Herman Syahdulaimi, Wakil Sekretaris Jenderal Andra Henhard SR Pasaribu, dan Viator Harlen Sinaga, Ketua Bidang Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Sertifikasi dan Kerjasama Universitas Firmanto Laksana,
Ketua Bidang Publikasi Humas dan Protokoler R. Riri Purbasari Dewi, serta Wakil Sekretaris Bidang Pendidikan Berkelanjutan Nurul Firdausi. Dari Jakarta, Saila Rizky, Ihsan Riansah, jurnalis NTV melaporkan.